Halo, tes. Udah besar ya? Udah keras belum? Belum. Oke. eh, Halo semua, selamat malam. Hari ini kita akan bahas tentang demokrasi terpimpin. Nah, demokrasi terpimpin ini kalau dilihat dari tulisannya terpimpin ya. Jadi fokus. Jadi semua pemikiran itu berfokus pada semua semua aktivitas, semua apapun yang dikerjakan, apapun yang apa itu yang ada di negara itu berpusat pada pemerintahannya gitu. Lanjut, Pan. Nah, jadi tadi itu ya, jadi demokrasi terpimpin itu masa ketika sistem demokrasi, jadi demokrasi ini tuh sempat berjalan di Indonesia. Jadi demokrasi. Oke, halo. Udah jelas belum? Oke, pada masa ini, oke, bentar. Oke, pada masa demokrasi terpimpin ini itu terjadi di Indonesia pada tahun 1959 sampai 1969. Jadi kurang lebih berapa tahun? 69, 59. Nah, pokoknya itu ya. Lanjut, Bawawan. Nah, awal mulanya adanya demokrasi terpimpin itu karena apa sih? Ya, awal mulanya itu kayak latar belakangnya itu kegagalan dari demokrasi liberal. Jadi sebelumnya kan udah tahu kan kemarin kan sudah dibahas sama Kak Aca ya tentang demokrasi liberal dan kenapa runtuhnya. Nah, Dewan Konstituante itu yang dibentuk melalui pemilihan umum tahun 1955 itu tidak berhasil menyelesaikan tugasnya. Terus Soekarno itu berkeinginan untuk menyederhanakan partai-partai politik yang ada serta membentuk kabinet yang berintikan 4 partai yang menang dalam pemilihan umum kemarin. Ada yang masih ingat nggak partai mana aja yang menang dalam pemilihan umum kemarin? Ya, benar ada 4 partai itu ada PNI, Masyumi, NU, sama PKI. Nah, pada tanggal 21 Februari 1957 itu para tokoh politik dan militer Soekarno itu menghendaki dibentuknya kabinet berkaki 4, yaitu ya terdiri dari PNI, Masyumi, NU, sama PKI itu. Selanjutnya, selain itu Soekarno itu juga menghendaki untuk dibentuknya Dewan Nasional yang terdirinya itu dari golongan fungsional di masyarakat. Oke, selanjutnya Soekarno itu juga menawarkan suatu sistem pemerintahan yang yaitu demokrasi terpimpin ini ya. Nah, demokrasi terpimpin ini juga merupakan suatu gagasan pembaruan kehidupan politik, kehidupan sosial, dan kehidupan ekonomi.
Nah, gagasan ini itu disebut dengan konsepsi Presiden 1957 ini. Lanjut, Wan. Kasih. Nah, isi konsepsi presiden itu ada yang pertama, yaitu pokok-pokok pemikiran yang terkandung dalam konsepsi tersebut. Itu yang pertama itu dalam pembaruan struktur politik harus berlaku sistem demokrasi terpimpin yang didukung oleh kekuatan-kekuatan yang mencerminkan aspirasi masyarakat secara seimbang. Nah, jadi kayak di demokrasi terpimpin ini tuh diharapkan kayak semua aspirasi masyarakat itu ada gitu, harus seimbang gitu kekuatannya. Selanjutnya yang kedua, itu pembentukan kabinet gotong royong berdasarkan imbangan kekuatan masyarakat yang terdiri atas wakil partai-partai politik dan kekuatan golongan politik yang diberi nama oleh Presiden Soekarno itu golongan fungsional sama golongan karya. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut ke menuju demokrasi terpimpin. Nah, upaya untuk menuju demokrasi terpimpin itu ada beberapa ya. Yang pertama pembentukan Dewan Nasional. Yang pertama pembentukan Dewan Nasional pada tanggal 6 Mei 1957. Oke, lanjutnya. Nah, habis rapat-rapat tuh ya. Jadi Soekarno itu mengeluarkan suatu keputusan pada tanggal 19 Februari 1959 tentang pelaksanaan demokrasi terpimpin dalam rangka kembalinya UUD 45. Nah, keputusan ini tuh disampaikan oleh Soekarno di hadapan DPR pada tanggal 2 Maret 1959. Selanjutnya, Dewan Konstituante itu mengadakan pemungutan suara tuh buat mengambil keputusan terhadap usulan Soekarno. Namun setelah mereka itu memungut suara sebanyak 3 kali itu tidak ada hasilnya gitu. Tidak mencapai quorum untuk menetapkan UUD 45 sebagai UUD yang tepat. Nah, keesokan harinya pada tanggal 3 Juni 59, Dewan Konstituante itu mengadakan reses. Jadi kayak akhirnya mereka itu istirahat gitu. Dan akhirnya untuk selamanya kayak berakhir gitu. Oke, selanjutnya pada tanggal 3 Juli 1959, Presiden Soekarno itu memanggil kayak Ketua DPR, Perdana Menterinya, dan lain-lainnya untuk mendiskusikan langkah selanjutnya yang harus diambil. Oke, geser. Nah, setelah berbincang-bincang panjang gitu ya sama pemimpin-pemimpinnya itu, akhirnya mereka itu memutuskan untuk memberlakukan kembali UUD 45. Dan setelah pertemuan itu Presiden Soekarno itu mengeluarkan dekret presiden. Oke, geser. Nah, pada tanggal 5 Juli 59, Presiden Soekarno itu mengumumkan nih dekretnya. Ada tiga pokok pembahasan dekret. Ini harus hafal ya, paling nggak kurang lebih hafal lah, kayak pembubaran konstituante, terus menetapkan kembali UUD, sama pembentukan MPRS. Oke, lanjut, maaf, ke mute tadi. Pada tanggal 10 Juli, Soekarno itu mengumumkan
kalau ada kabinet kerja. Nah, dalam kabinet itu Soekarno itu bertindak sebagai pelaku perdana menteri dan Juanda itu sebagai menteri pertama dengan 2 wakil. Oke, lanjut. Geser. Nah, program kabinet itu dirancang meliputi penyelenggaraan keamanan dalam negeri, pembebasan Irian Barat, dan melengkapi sandang pangan rakyat. Nah, Soekarno itu juga membentuk nih sebuah dewan pertimbangan agung sementara. Nah, ketuanya siapa? Ya Soekarno lagi dengan Roslan Abdul Ghani sebagai wakilnya. Nah, DPAS ini bertugas buat apa sih? Buat menjawab pertanyaan presiden dan berhak mengajukan usul kepada pemerintah. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya, pada bulan November 59, DPAS itu tadi itu mengusulkan kepada pemerintah agar amanat presiden pada tanggal 17 Agustus itu dijadikan sebagai garis-garis besar haluan negara. Nah, kemudian Soekarno itu menerima usulan pidatonya sebagai garis-garis haluan negara dengan nama Manifesto Politik Republik Indonesia. Nah, disingkatnya itu Manipol. Nah, lembaga selanjutnya yang dibentuk oleh Presiden Soekarno itu melalui penetapan Presiden nomor 2 tahun 59 itu adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara. Tapi ini ketuanya bukan Soekarno ya, tapi Khairul Saleh. Nah, MPRS ini dalam menjalankan tugasnya itu tidak sejalan dengan apa yang diamanatkan undang-undang. Namun diatur melalui Pempres nomor 2 tahun 59, di mana fungsi dan tugas MPRS hanya menetapkan garis-garis besar haluan negara. Oke, lanjut. Nah, Soekarno itu juga membubarkan DPR tuh pada tanggal 5 Maret 1960, tapi diganti dengan DPR gotong royong, DPR GR. Nah, anggotanya itu ditunjuk tidak berdasarkan pertimbangan kekuatan partai politik, tapi lebih berdasarkan kepada 5 golongan, yaitu ada nasionalis, Islam, komunis, Kristen, Katolik, dan golongan fungsional. Oke, geser. Nah, setelah dibentuk itu pasti ada pelantikan kan. Nah, pelantikan anggota DPR GR itu dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 1960 dengan tugas pokok melaksanakan manipol, merealisasikan amanat penderitaan rakyat dan melaksanakan demokrasi terpimpin. Oke, geser. Nah, selanjutnya Soekarno ini membuat lembaga baru lagi namanya Fond Nasional. Nah, lembaga ini tuh dibentuk berdasarkan penetapan Presiden nomor 13 tahun 59, di mana suatu organisasi massa yang memperjuangkan cita-cita proklamasi dan cita-cita yang terkandung dalam UUD 45, dan ketuanya Soekarno lagi. Oke, nah selain itu Presiden Soekarno itu juga membentuk suatu lembaga baru bernama Musyawarah Pembantu Pemimpin Revolusi yang berdasarkan pada penetapan Presiden nomor 46 tahun 62. Nah, MPPR ini itu merupakan badan pembantu pemimpin besar revolusi dalam mengambil kebijakan khusus dan darurat untuk menyelesaikan revolusi. Nah, anggotanya itu terdiri dari menteri yang mewakili MPRS, DPR, GR, dan departemen-departemen lainnya.
Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak K. Halo semua, aku ngelanjutin materi yang dijelasin Kak Sinta tadi ya. Kan sebelumnya udah dijelasin kalau DPR hasil pemilu itu dibubarin oleh Presiden Soekarno. Nah, karena konflik apa sih? Nah, karena DPR dibubarkan karena konflik terbuka antara DPR dan Presiden akhirnya terjadi ketika DPR menolak rencana anggaran belanja negara tahun 1060 yang diajukan oleh pemerintah. Penolakan tersebut membawa dampak pembubaran DPR oleh Presiden Soekarno pada tanggal 5 Maret 1960. Ia kemudian mendirikan DPR-GR yang tadi udah dijelasin sama Kak Sinta. Next, Kak. Nah, pada demokrasi terpimpin, itu keadaan politiknya itu kayak gimana sih? Nah, pada demokrasi terpimpin antara tahun 1060 sampai 1065, kekuatan politik terpusat di tangan Presiden Soekarno yang memegang seluruh kekuasaan negara. Nah, kan dikarenakan pada demokrasi liberal itu kan banyak partai terus tidak mencapai apa ya demokrasi yang sesungguhnya karena banyak perpecahan. Oleh karena itu, semua kekuatan politik dipegang oleh Presiden Soekarno agar tidak ada perpecahan politik. Nah, Presiden Soekarno didampingi oleh Angkatan Darat dan PKI di sampingnya. Presiden Soekarno selalu mengungkapkan bahwa revolusi Indonesia memiliki 5 gagasan penting yang terangkum dalam manifesto politik, yaitu UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, Kepribadian Indonesia. Nah, partai politik pada era demokrasi terpimpin juga dibatasi oleh pemerintah. Pemerintah menerapkan penetapan Presiden nomor 7 tahun 1959 tentang syarat-syarat penyederhanaan partai. Berikut isinya. Menerima dan membela Konstitusi 1945 dan Pancasila, menggunakan cara-cara damai dan demokrasi untuk mewujudkan cita-cita politiknya. Partai politik setidaknya memiliki cabang di seperempat wilayah Indonesia. Presiden berhak menyelidiki administrasi dan keuangan partai. Presiden berhak membubarkan partai yang terindikasi berusaha merongrong politik pemerintah dan mendukung pemberontakan. Hingga 1961, pemerintah hanya mengakui 9 partai, yaitu PKI, Partai Murba, Partai Katolik, PSII, PNI, NU, IPKI, Perti, dan Partindo. Next, Kak. Nah, kalau bicara tentang demokrasi terpimpin, pasti kalian nggak asing dengan namanya Nasakom, nasionalisme, agamis, sama komunis. Nah, Presiden Soekarno percaya bahwa demokrasi liberal ala Barat tidak sesuai dengan situasi Indonesia. Sebagai gantinya, ia menyusun paham Nasakom yang menyatukan paham paling berpengaruh pada saat itu. Nah, kalau sekarang kan komunis itu udah dilarang kan ya. Nah, pada zaman demokrasi terpimpin, komunis ini kayak PDIP yang kayak mayoritas udah gabung join ke PKI. Nah, Nasakom itu adalah sebuah konsep politik yang merupakan singkatan istilah yang terdiri dari 3 ideologi politik. Awalnya Partai Masyumi
Nasakom terdiri dari Partai Masyumi, PNI, dan PKI sebagai ketiga kekuatan besar di awal demokrasi terpimpin. Namun pada tahun 1960, Presiden Soekarno membubarkan Masyumi dengan dalih bahwa beberapa anggota Masyumi mendukung pemberontakan PRRI. Akibatnya, angkatan besar yang tersisa adalah PNI dan PKI. Next, Kak. Nah, apakah PKI mendominasi dunia politik Indonesia saat itu? Kekuatan politik baru lainnya adalah PKI. Nah, sebelum demokrasi terpimpin ini kan PKI ini kayak partai yang nggak diperhitungkan suaranya. Namun pas demokrasi liberal, dia ini kayak dapat suara banyak gitu di pemilu. Nah, PKI sebagai partai bangkit kembali pada tahun 1952 dan muncul menjadi kekuatan baru pada pemilihan umum 1955. Sejak saat itu, PKI berusaha menyaingi TNI karena kan ada dua kekuatan besar yang mendukung Soekarno, yaitu TNI sama PKI. Nah, PKI ini ingin memiliki kekuasaan absolut. Nah, caranya itu menyingkirkan TNI, Angkatan Darat. Nah, bagaimana sih cara menyingkirkan TNI? Yaitu dengan memanfaatkan dukungan yang diberikan oleh Presiden Soekarno untuk menekan pengaruh TNI Angkatan Darat. PKI berusaha mendapatkan citra yang positif di depan Presiden Soekarno. PKI juga menerapkan strategi menempel pada Presiden Soekarno. PKI mampu memanfaatkan ajaran Nasakom yang diciptakan Presiden Soekarno dengan sebaik-baiknya. Kedudukan PKI semakin kuat dan respektabilitasnya sebagai kekuatan politik sangat meningkat. Pada tahun 1960, ketika Presiden Soekarno gagal membentuk kabinet gotong royong karena mendapat tentangan dari kalangan Islam dan TNI AD, maka PKI mendapat kompensasi tersendiri dengan memperoleh kedudukan dalam MPRS, DPRGR, DPA, dan pengurus besar Front Nasional serta dalam musyawarah pembantu pimpinan revolusi. Next, Kak. Nah, kan dalam demokrasi terpimpin itu kan pokok-pokoknya itu kan ada pembebasan Irian Barat. Nah, pada waktu KMB, Belanda ini kayak masih istilahnya depending dulu lah tentang pembebasan Irian Barat. Kan semua wilayah Indonesia udah diakui kecuali Irian Barat. Nah, kata Belanda ini kan suruh nunggu setahun untuk pembebasan Irian Barat. Tapi Belanda ini curang gitu. Jadi gak mau ngelepasin Irian Barat. Nah, karena Presiden Soekarno ini ingin Indonesia ini utuh, kayak wilayah NKRI ini utuh kembali, maka Presiden Soekarno mencanangkan untuk upaya pembebasan Irian Barat. Nah, ada 3 yang digunakan untuk upaya pembebasan Irian Barat, yaitu perjuangan melalui diplomasi, konfrontasi ekonomi, dan militer. Nah, yang pertama ini perjuangan melalui diplomasi. Nah, Kak, diplomasi ini kayak awalnya daripada kayak ngeluarin biaya untuk perang sama korban jiwa, kita coba diplomasi dulu sama Belanda. Nah, karena persoalan Irian Barat, maaf Kak,
Jangan di next dulu. Nah, karena persoalan Irian Barat ini nggak sesuai dengan hasil KMB, maka persoalan ini dibawa ke PBB. Persoalan Irian Barat ini berulang kali dimasukkan ke dalam agenda sidang Majelis Umum PBB, tetapi tidak memperoleh tanggapan yang positif. Hal ini tentu saja memicu pemerintah Indonesia untuk bertindak lebih lanjut, di mana pada tanggal 17 Agustus 1960, Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan pemerintah Belanda. Next, Kak. Yang kedua, perjuangan melalui konfrontasi ekonomi dan politik. Di samping perjuangan lewat diplomasi, jalan yang ditempuh pemerintah Indonesia untuk merebut Irian Barat lewat bidang ekonomi, yaitu dalam bentuk nasionalisasi The Javas Bank, maaf kalau keliru pengucapannya, menjadi Bank Indonesia pada tahun 1951, melarang maskapai penerbangan Belanda melakukan aktivitasnya di wilayah Indonesia, melarang beredarnya terbitan berbahasa Belanda, pemogokan buruh pada perusahaan Belanda, semua perwakilan konsuler Belanda di Indonesia diberhentikan dan nasionalisasi secara sepihak terhadap perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia. Sedangkan jalan lewat politik, pemerintah Indonesia secara sepihak membatalkan hasil KMB dan mengesahkan kekuasaannya atas Irian Barat. Next, Kak. Nah, karena lewat diplomasi nggak dapat juga tentang pembebasan Irian Barat. Lewat jalur ekonomi dan politik juga nggak bisa. Akhirnya Presiden Soekarno udah geram banget sama Belanda, terus akhirnya memutuskan perjuangan dengan konfrontasi bersenjata. Terjadi beberapa peristiwa dalam konfrontasi bersenjata ini guna penyelesaian konflik Indonesia dan Belanda, antara lain Operasi Trikora, Komando Mandala, Operasi Banteng di Kaimana Fakfak, Operasi Serigala di Teminambuan dan juga Sorong, dan Operasi Naga di Merauke dan juga Kaimana. Next, Kak. Nah, kita bahas salah satu operasi dari militer, yaitu Operasi Trikora, atau kepanjangan dari Trikomando Rakyat. Trikora adalah operasi militer Indonesia yang bertujuan untuk merebut wilayah Irian Barat atau Papua dari Belanda. Trikora ini terjadi sejak 19 Desember 1961 hingga 15 Agustus 1962. Nah, karena waktu tidak ada kesepakatan antara Belanda, akhirnya Soekarno mengeluarkan Trikomando Rakyat, yaitu yang berisi gagalkan pembentukan negara Papua, kibarkan bendera merah putih di Irian Barat, dan bersiap untuk mobilisasi umum untuk mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. Nah, operasi Trikora ini ada 3 tahap, yaitu penyusupan eksploitasi konsolidasi. Ketiga tahap tersebut berada di bawah perlindungan Angkatan Udara Indonesia. Rencana pertama dengan menyerukan penyisipan kelompok kecil pasukan Indonesia melalui laut dan udara. Nah, rencana pertama ini kita menyusupkan mata-mata untuk mengetahui kondisi-kondisi di Irian Barat.
Jadi nggak langsung diserbu gitu. Jadi perlu direncanakan lagi. Kemudian menarik pasukan Belanda untuk menjauh dari daerah-daerah karena akan dilakukan eksploitasi untuk merebut lokasi-lokasi utama. Nah, kita juga dan kemudian kita itu kayak menjauhkan tentara-tentara Belanda dari wilayah yang banyak penduduknya karena kita nggak mau ada banyak korban jiwa di Irian Barat. Dan yang terakhir, konsolidasi akan diperluas kendali Indonesia atas seluruh Irian Barat. Setelah itu, Soekarno membentuk Komando Mandala yang dipimpin oleh Maijen Suwarto sebagai Panglima Komando. Tugas dari Komando Mandala adalah untuk merencanakan, mempersiapkan, dan menyelenggarakan operasi militer untuk menggabungkan Irian Barat dengan Indonesia. Next, Kak. Nah, karena konflik Indonesia dan Belanda ini udah kayak panjang banget, dan Belanda ini kayak kasnya udah mulai menipis keuangannya, apalagi belum perbaikan negaranya juga belum 100% udah dilakukan. Akhirnya pada tanggal 15 Agustus 1962, Belanda mengakui ambisi Indonesia untuk merebut Irian Barat karena tidak ingin terlibat lebih jauh. Pemerintah Belanda akhirnya menandatangani Perjanjian New York. Nah, berikut ini isi dari Perjanjian New York yang diantaranya yaitu, kalian hafalin aja. Next, Kak. Nah, selain dengan konflik Indonesia-Belanda, Indonesia waktu demokrasi terpimpin juga terlibat konflik Indonesia dan Malaysia. Nah, konflik ini diawali karena keinginan Federasi Malaya atau dikenal sebagai Persekutuan Tanah Melayu yang ingin menyatukan wilayah-wilayahnya. Nah, wilayah-wilayahnya itu apa aja sih? Yaitu menggabungkan Brunei, Sabah, dan Sarawak ke dalam Federasi Malaysia yang tidak sesuai dengan persetujuan Manila. Oleh karena itu, keinginan tersebut ditentang oleh Presiden Soekarno yang menganggap pembentukan Federasi Malaysia yang sekarang kita kenal sebagai Malaysia sebagai boneka Inggris. Nah, penggabungan ini tuh dianggap Soekarno sebagai kolonialisme yang versi terbaru lah. Kayak alasannya ingin mensejahterakan, tapi dibaliknya itu ingin menjajah wilayah tersebut. Nah, pada tanggal 20 Januari 1963, Menteri Luar Negeri Indonesia, Subandrio, mengumumkan bahwa Indonesia mengambil sikap bermusuhan terhadap Malaysia. Pada 12 April, sukarelawan Indonesia seperti pasukan militer tidak resmi mulai memasuki Sarawak dan Sabah untuk menyebarkan propaganda dan melaksanakan penyerangan dan sabotase. Nah, kayak mengirim relawan yang non TNI untuk menyebarkan fitnah-fitnah. Kalau kamu join ke Malaysia, kamu nggak bisa bebas, nggak bisa IG-an, nggak bisa Snapchat-an gitu. Nah, pada tanggal 3 Mei 1964, di sebuah rapat raksasa yang digelar di Jakarta, Soekarno mengumumkan perintah Dwi Komando Rakyat atau Dwi Kora yang isinya pertinggi ketahanan revolusi Indonesia, bantu perjuangan
revolusioner rakyat Malaysia, rakyat Malaya, Singapura, Sarawak, dan Sabah untuk menghancurkan Malaysia. Nah, Soekarno ini juga berpikir kalau penggabungan Federasi Malaysia ini kayak bakalan menginspirasi pemberontak-pemberontak Indonesia untuk menuntut kembali ke RIS, Republik Indonesia Serikat. Kan dulu sebelum Republik, negara kita itu serikat gitu. Nah, selanjutnya menjelang akhir 1965, Jenderal Soeharto memegang kekuasaan di Indonesia setelah berlangsungnya G30S PKI. Oleh karena konflik domestik ini, keinginan Indonesia untuk menerus perang dengan Malaysia menjadi berkurang dan peperangan pun mereda. Nah, pada tanggal 28 Mei 1966 di sebuah konferensi di Bangkok ditandatangani perjanjian damai. Next, Kak. Nah, karena pasti ada positif dan negatifnya dari sebuah program. Nah, dampak positif dari demokrasi terpimpin ini adalah pencetusan demokrasi terpimpin telah menyelamatkan negara dari masalah perpecahan. Nah, seperti yang aku bilang tadi, kalau seperti yang Kak Sinta udah jelasin tadi, kalau sebelum demokrasi terpimpin kan demokrasi liberal. Nah, karena ada banyaknya partai atau yang disebut multipartai, itu tidak bisa mencapai kata demokrasi yang sebenarnya. Karena masing-masing partai itu mengutamakan kepentingan dirinya sendiri. Jadi kayak nggak bisa mencapai kata mufakat dalam suatu musyawarah. Nah, yang selanjutnya, ini ada pembentukan lembaga tertinggi dalam negara, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, MPRS, dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara. Dan yang terakhir, pencetusan demokrasi terpimpin telah memberikan pedoman hidup bangsa Indonesia yang jelas, yakni UUD tahun 1945. Nah, pada masa demokrasi liberal kan mau diganti UUD-nya. Nah, tapi karena Dewan Konstituante hasil pemilu ini tidak bisa membentuk karena perpecahan tadi, akhirnya pada demokrasi terpimpin ini Pak Soekarno mengembalikan kepada Undang-Undang Dasar tahun 1945. Next, Kak. Nah, kalau tadi udah bahas dampak positif, sekarang kita bahas dampak negatif dari demokrasi terpimpin. Yang pertama, Presiden Soekarno membubarkan DPR pemilu pertama pada tahun 1960 karena alasan yang sudah aku jelasin tadi. Nah, kan ini menyalahi arti demokrasi tersebut. Jadi kan membubarkan pilihan rakyat langsung. Yang selanjutnya diangkat Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup oleh MPRS, di mana tindakan ini melanggar ketentuan pasal 7 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, Presiden Soekarno ini menganggap kalau udahlah biar aku saja yang menanggung beban, kamu nggak usah. Jadi kalau dipegang banyak orang ini kan, kalau diganti-ganti ini kan belum tentu kebijakannya sama kayak Soekarno gitu. Nah, selanjutnya diberi kekuasaan yang terlalu besar pada presiden dan lembaga
tinggi negara lainnya. Dan yang terakhir, diberi peluang terhadap pihak militer untuk terjun ke dalam dunia politik. Next, Kak. Oke, nextnya ada kuis nih. Boleh dijawab langsung. Nomor 1. Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi di kuis ya. Jadi langsung dijawab aja, bisa langsung on mic atau lewat via chat di Zoom. Jadi demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi di mana seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara kala itu, yaitu Soekarno. Sebab masa demokrasi terpimpin yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno diawali oleh anjurannya agar undang-undang yang digunakan untuk menggantikan UUD-S 1950 menjadi UUD 45. Jawabannya apa nih? Ayo guys, dijawab guys. Udah dibahas loh ini. Ini jawabannya A, itu kayak pernyataan yang atas ini benar, dan sebabnya alasannya ini benar, dan ada hubungan sebab akibat atau enggak. Yang B itu enggak ada hubungan sebab akibat. Yang C itu pernyataannya benar, alasannya salah. Atau yang D salah, pernyataannya salah, alasan benar. Atau yang E salah semua. Apa kira-kira? Ayo guys, kalau bener bisa request lagu ke admin Amis Bareng seumur hidup. Ada yang jawab nih? Apa? Ini Pilih nggak ketiduran nggak sih? Kalau ketiduran nggak apa-apa kok. Aku paham ini jawabannya banyak. C. Wah, ada yang jawab C nih, Kak. Ayo. Siapa Bisa lagi nih? dijelasin nggak kalau kenapa kamu pilih C? Kenapa Kenapa nih kok Kak pilih sebabnya C? salah? Kenapa pernyataannya juga benar? Kebalik. Iya, Oh iya, kebalik. benar. Iya, benar. Apa sih, Kak? Enggak. Pernyataannya benar, alasan salah. Ayo, kenapa tuh? Siapa tadi? Kia. Kia. Oke, langsung bahas kali ya. Makasih Kia udah jawab. Jadi ini demokrasi terpimpin merupakan sebuah sistem demokrasi di mana seluruh keputusan serta pemikirannya berpusat pada pemimpin negara. Pasti benar kan, namanya aja demokrasi terpimpin. Jadi semuanya manut Soekarno, benar. Terus sebabnya nih, masa demokrasi terpimpin yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno diawali oleh anjurannya agar undang-undang itu diganti nih jadi UUD 45. Benar kan tadi? Kan tadi kan kalau yang liberal itu kan kayak runtuhnya demokrasi liberal itu ditandai dengan kembalinya Undang-Undang Dasar 45 gitu. Jadi alasan benar, sebabnya benar, tapi tidak ada hubungannya. Soalnya ini kan awalnya kan bahas kayak demokrasi terpimpin adalah kok bisa-bisanya langsung kayak masa demokrasi terpimpin dicetuskan oleh Soekarno diawali dengan UUD, kan nggak nyambung. Jadi yang B. Salah coret. Sorry. Yang B jawabannya. B1. B. Oke. Lanjut yang nomor 2 nih. Nomor 2 belum. Oh ya. Masa demokrasi terpimpin dimulai dengan berlakunya selain apa ini namanya? Undang-Undang 45 apa nih?
Ada yang tahu nggak jawabannya? Bisa ditulis di kolom chat ya guys. Kalau malu buat on mic. Ayo guys dijawab. Nggak apa-apa kok salah. Nggak ada hukumannya kok. Oke, jadi masa demokrasi benar, benar Farah. Yeay. Jadi masa Yeay. termimpin itu dimulai dengan berlakunya dekret presiden itu tadi yang isinya 3. Masih ingat nggak isinya apa aja? Cuma 3 loh. Yang isinya itu kembalinya UUD 45, terus pembubaran dewan itu sama pembentukan DPAS sama MPRS. Lanjut, Wan. Nah, Tritura yang tadi sudah dijelasin sama Kak Kay ya tadi ya. Itu Ini belum. belum Tritura ya? ini belum Kak. Kita skip Oh, aja, nggak apa-apa. oh ya ya udah bawah. Bawah. Wan, scroll Wan. Nah, ini udah kan tadi Belanda Ya akhirnya udah. mengakui bahwa Irian Barat merupakan wilayah Indonesia dengan adanya Papera pada tahun 69. Nah, hal ini tuh terdapat dalam perjanjian apa nih? Ayo guys, ini baru aja banget loh dijelasin. Betul. Iya, ini siapa? Benar. U. Siapa? Halo bener Bawa lagi Wan. Nah, ini juga udah nih ya. Salah satu isi trikora. Apa nih jawabannya? Benar. Jawabannya Betul. ini. Gagalkan pembentukan negara Papua. Oke, lanjutnya ini nomor 6. Ini aku lupa belum nge-enter. Pada tahun 1960, Presiden Soekarno itu membubarkan kan Partai Masyumi dan PSI karena keduanya dianggap terkait dengan apa nih? Jadi udah ada loh. Tadi dijelasin Aja. sama pas PKI mendominasi guys. Ada kok alasannya di situ. Benar, jawabannya. Eh, karena Masyumi sama PSI itu dianggap terlibat nih ya sama PRRI. Oke, next bawah. Thank you. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Jadi intinya itu